Ya, Swastiastu, saya dari DBC PSI Jembrana. Bulan hari ini mengadakan Kopdarda yang dihadiri oleh provinsi, DPW, termasuk juga alat provinsi. Dalam hal ini kami mencoba untuk melakukan yang terbaik buat masyarakat, yang mana selama ini banyak hal yang harus kami lakukan, terutama serapan aspirasi yang paling terbawah, terus kemudian termasuk juga keluhan-keluhan dari masyarakat selama ini. Kami juga mempunyai misi bagaimana nantinya masyarakat bisa merasakan yang namanya wakil rakyat. Salah satu contoh misalnya dari sisi pertanian. Pertanian selama ini sangat prihatin, risih mendengar semuanya itu. Terus kemudian yang selama ini petani itu mengeluhnya harganya mahal, kemudian harga jualnya rendah. Nah, bagaimana kami nantinya ke depannya sebagai kader PSI menjembatani itu semua. Terus kemudian dalam COVID ini juga banyak hal yang kami rasakan. Ya, jadi kami dari PSI wajib turun ke bawah. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Salam solidaritas. Saya sebagai Ketua DPD PSI Kabupaten Jembrana mengucapkan banyak terima kasih kepada semua kader, termasuk pengurus DPW, DPC, DPD, dan DPRD, mana kami perlu adanya Kopdarda rutinitas kami setiap bulan, dan kebetulan kami adakan di Pilar-Pilar dengan pengurus-pengurus yang lainnya untuk memastikan yang namanya pra-verifikasi menginjak ke verifikasi KPU yang akan dilaksanakan tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus 2022. Kami yakin pengurus kami, DPD, DPC, DPRD selalu solid di bawah dari akar rumput, dan saya yakin di pemilu 2024 mendapatkan wakil rakyat dan satu fraksi bagi kami di PSI Kabupaten Jembrana. Dan ini merupakan momen yang sangat penting diadakan Kopdarda dan apresiasi oleh DPW untuk melaksanakan Kopdarda untuk menyeleksi kembali dan memberikan suatu penyerahan SK dari akar rumput, ranting, DPC, DPD, dan serta pengurus-pengurus yang lain yang diberikan tanggung jawab untuk tupoksi masing-masing. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang kita impikan ke depan di pemilu 2024 kita mendapatkan wakil rakyat minimal satu kursi. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Jadi nama saya Ketut Mulyana Santika. Jadi saya selaku wakil ketua DPD Kabupaten Jembrana untuk Partai Solidaritas Indonesia. Jadi kedepannya kami dari PSI Jembrana ini bagaimana pelan-pelan itu mengedukasi pemahaman tentang politik, bagaimana masyarakat secara umum, terutama generasi muda, biar bisa menyikapi dan mewujudkan idealisme dia itu dalam bentuk program-program yang nantinya bisa kita bawa melalui jalur partai. Nah, sehingga satu sisi pandangan mereka bahwasanya politik itu kejam, politik itu tabu, politik itu hanya dimiliki oleh kalangan yang punya uang, itu kami ingin rubah pelan-pelan. Sebab satu sisi kami di sini juga bukan siapa-siapa, yang jelas kami berpikir bagaimana ke depannya, jadi terutama di Jembrana, agar potensi daerah yang memang betul-betul bisa tergali agar bisa dimaksimalkan. Nah, sehingga satu sisi betul-betul bisa nantinya dari segi orang-orang yang punya leadership yang
bagus, mempunyai kepemimpinan yang luar biasa, dia nantinya bisa menjadi benih-benih dan menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, kemudian bisa membantu daripada kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah itu, jadi bagaimana kita ke depannya, kita akan bergandeng tangan bersama-sama dengan kader dari PSI ini dan relawan-relawan PSI ini untuk bersama-sama bisa berjuang agar bisa mendudukan wakil rakyat yang memang betul-betul atas dasar pilihan rakyat, dan nantinya ya dari wakil ini betul-betul mampu dan bisa memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat. Ya, secara umum itu aja yang bisa dulu saya sampaikan. Jadi kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih. PSI itu kan partai boleh saya bilang baru, karena kita baru berdiri sejak tahun 2014. Jadi umur kita baru 8 tahun dan kita bersyukurlah sampai saat ini masih eksis, sekalipun pemilu 2019 lalu kita belum tembus parliamentary threshold karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi di tahun 2019 ini kita lebih optimis. Optimisnya kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman dalam mengelola partai ini, kemudian kita juga punya lebih banyak waktu karena kalau dulu di pemilu 2019 lalu kita pertama harus menyiapkan partai ini untuk berbadan hukum sesuai dengan undang-undang partai politik. Kemudian lanjut kita harus menyiapkan partai ini menjadi peserta pemilu, yaitu melalui verifikasi KPU, baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual sebagaimana yang diamanatkan undang-undang pemilu. Ya, sekarang ini kita tidak perlu lagi menyiapkan verifikasi untuk menjadi badan hukum, kita langsung menyiapkan verifikasi KPU karena itu sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Dan persiapan kita itu lebih matang, ya, khususnya di Jembrana kita sudah lengkap punya 5 DPC. Ranting kita sudah hampir tembus 100% ranting. Jadi persyaratan tersebut sudah 100% kita penuhi. Kalau persyaratan keanggotaan itu 1/1000 dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jembrana, dan itu kita sudah penuhi. Secara administratif kita sudah siap, dan saya yakin kita akan melewati proses verifikasi baik administratif maupun faktual ini dengan lancar dan tanpa halangan. Karena seperti kita ketahui hari ini juga kita mengadakan kalau di PS itu misalnya Kopi Darat Daerah atau Kopdarda, dan seluruh pengurus DPD hadir, seluruh pengurus DPC hadir, dan hampir sebagian besar pengurus ranting hari ini juga berkumpul. Dan kita paparkan terkait dengan strategi politik kita di 2024, apa yang harus kita siapkan, dan pembentukan Bapilu juga sudah ada juga yang mendaftar untuk menjadi calon legislatif baik untuk Kabupaten Jembrana maupun Provinsi Bali melalui Dapil Jembrana. Dan optimisme itu sudah kita benar-benar lihat tanda-tanda kemenangan ataupun target kita memenuhi satu praksi di Kabupaten Jembrana ini. Karena Kabupaten Jembrana ini kan sangat potensial, tim kita sangat solid di bawah komando Bro Dewo Oke. Saya yakin satu praksi itu tidak sulit.